Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju. Menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baik. Sepak terjang Presiden Joko Widodo belakangan ini, publik pun menduga-duga kemana sebenarnya arah dukungan Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Sebagai kader PDI Perjuangan, harusnya Presiden Jokowi tegak lurus dengan keputusan partai yang mengusung Ganjar Pranowo. Namun, kemesraan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto tidak terbendung dalam berbagai kesempatan. Bahkan, sebagian barisan relawan Presiden Jokowi sudah terang-terangan mendukung Prabowo. Presiden Jokowi memang membantah dan mengatakan dirinya bukanlah Pak Lurah yang ikut menentukan Capres-Cawapres. Namun, aroma orkestrasi Presiden Jokowi di balik bergabungnya Golkar dan PAN ke dalam barisan pendukung Prabowo sulit untuk tidak tercium. Ya, politik dua kaki Jokowi, Ganjar atau Prabowo? Sekarang semuanya lagi bernegosiasi, maka kalau ada partai merapat ke salah satu titik, menurut saya itu hak politik mereka. Kita di sini juga tidak malu-malu mengatakan bahwa kita adalah bagian dari pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Karena kalau kalah ya kalah semua, tapi kalau misalkan main di dua kaki, kalau ada yang kalah yang satu masih menang. Yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik, bukan wewenang Pak Lurah. Saya mulai dulu dari Bang Adian karena ada pidato kenegaraan dari Presiden Jokowi kemarin yang langsung menyinggung dirinya bukan Pak Lurah yang bisa mengatur soal Capres-Cawapres. Bang Adian, makna pidato itu bagi Adian Apitupulu, PDI Perjuangan apa? Ini menarik ya. Pidato kenegaraan yang dibacakan setahun sekali itu ketika dia berbicara pasti punya muatan politik yang tinggi. Punya kepentingan yang sangat besar dan bukan perkataan yang main-main. Kalau kemudian dia memulai bahwa banyak yang kemudian mengatakan sudah si izin dia, dan dia menyampaikan bantahannya yang kedua kali itu melalui pidato kenegaraan, menurut saya kita tidak bisa anggap remeh. Ada sesuatu di balik pernyataan itu. Dia bisa sampaikan di banyak ruang yang lain, tapi tidak dalam teks pidato kenegaraan di hadapan anggota DPR RI, DPD, duta besar, di hadapan Bu Mega, di hadapan ketua umum masing-masing partai. Sepertinya dia ingin menyampaikan bahwa semuanya mengklaim bahwa dia memerintahkan dibentuknya sebuah koalisi, mengizinkan atau merestui dibentuknya sebuah koalisi, sepertinya terkait dengan koalisi yang kemarin itu, ingin disampaikan secara terbuka tidak. Bukan keinginan dia. Baik. Dan menurut saya siapapun yang mengklaim bahwa diperintah oleh Jokowi, diizinkan oleh Jokowi, direstui oleh Jokowi, harusnya segera mengambil sikap untuk menarik kembali ucapan itu. Termasuk Gerindra nggak sih yang mengklaim atas seizin Jokowi, dekat dengan Jokowi kita pandang sekarang? Dulu. Ya, beberapa mengatakan seperti itu kalau kita lihat di media massa ya. Salah satu media bilang diperintah oleh Jokowi, direstui, diizinkan. Dalam sebuah acara daring juga itu disampaikan terbuka. Dan menurut saya ini warning presiden. Warning presiden melalui acara kenegaraan yang baik, yang tidak biasa gitu. Ya.
Berarti selama ini hanya dicatut saja nama presiden begitu ya? Sepertinya dari yang dia sampaikan begitu. Oke, saya ingin minta tanggapan Bang Ferry karena Gerindra termasuk salah satu dalam tanda kutip yang tertuduh di sini. Benarkah Gerindra selama ini sering mengklaim, mencatut kedekatan dengan Presiden Jokowi atas arahan Jokowi, telah konsultasi dengan Jokowi dan sebagainya? Menurut saya sih Pak Jokowi itu adalah kader PDIP sampai sekarang. Bahkan disebutkan juga petugas partai dari PDI Perjuangan bahkan. Dan kami dari Partai Gerindra tidak punya hak untuk mengarah-arahkan dan lain sebagainya kan. Kalau ada kedekatan antara Pak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra, tapi lebih karena sekarang menjabat sebagai menteri di pemerintahannya Pak Jokowi, dan kedekatan itu yang kemudian membuat Pak Prabowo sekarang seperti tadi kegusarannya Mas Adian tadi, seperti seakan-akan mengarahkan, padahal kan sebenarnya nggak ada yang mengarah-arahkan. Atau Pak Prabowo yang sengaja mencitrakan diri dekat dengan Pak Jokowi. Orang yang pintar tahu bahwa nggak mungkin diarah-arahkan oleh partai yang berbeda. Tetapi kalau kita lihat tadi mengutip pendapat dari lembaga survei, memang kegusaran ini kan terjadi karena memang faktor Pak Jokowi ini masih dianggap tinggi karena ada tingkat kepuasan publik yang juga tinggi dari beberapa lembaga survei, sehingga siapapun yang merasa memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi dianggap kemudian mendapatkan efek dari Jokowi. Efek dari Pak Jokowi. Okay. Jadi sebenarnya santai aja Mas Adian, karena kan nggak usah. Emang Bang Adian nggak santai? Nggak, iya. Emang Bang Adian nggak santai? Begini, ada suasana kegusaran gitu loh. Kalau kita mau sebut nama di sini, Pak Hasim kan bicara seperti itu. Tapi kemudian besoknya Presiden Jokowi bilang tidak ada yang mengarahkan. Lalu disusul juga oleh Golkar dan sebagainya dan sebagainya. Problemnya adalah siapa yang berbohong? Apakah Presiden yang berbohong atau siapa? Kebetulan gini, nah itu yang kemudian menurut saya itu gini, sorry, itulah yang menurut saya Presiden ini menegaskan sekali lagi dengan pukulan yang luar biasa dengan pidato kenegaraan. Beda loh bobotnya. Doorstop, konferensi pers biasa dan pidato kenegaraan itu beda. Nah dia ingin bilang enggak loh. Artinya bahwa ini warning buat yang selalu mengklaim nama dia, menggunakan nama dia untuk kepentingan pilpres, mengidentikan dia seolah-olah mendukung salah satu calon dan sebagainya. Ada kita mengidentikan itu. Bukan, ini kan pernyataan Hasim sebelumnya. Dalam mungkin supaya lebih jelas, kami punya pernyataan dari Hasim. Siapa Fer? Kami punya pernyataan dari Hashim Joyo Hadikusumo ya, supaya lebih jelas konteksnya seperti apa, pemirsa juga bisa tahu apa yang dimaksud oleh Bang Adian. Boleh kita putarkan terlebih dahulu bagaimana pernyataan dari Hashim Joyo Hadikusumo, adik Prabowo sekaligus wakil Ketua Dewan Gerindra Partai Gerindra. Pak Airlangga, Pak Lodewijk Paulus dan Pak Dito datang ke Pak Prabowo minggu lalu. Saya hadir. Saya tidak ikut diskusi yang terinci karena saya waktu itu ikut rapat di ruangan lain. Tapi yang datang dan saya jabat tangan waktu keluar dan sinyal dan semua senyum-senyum. Pak Prabowo, Pak Muzani ya senyum-senyum. Pak Airlangga, Pak Lodewijk dan Pak Dito juga senyum. Ternyata mereka menyatakan mau dukung Pak Prabowo dan seizin dan restu dari Pak Jokowi. Seizin dan serestu dari Pak Jokowi, itu kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Bang Ferry. Pak Airlangga Menko, Pak Zulkifli Hasan Menteri. Nah, dalam konteks mereka sebagai Ketua Umum, tentu kan juga bisa jadi tidak terhindari pembicaraan untuk dalam meminta menteri atau izin. Nah, itu kan susah menjelasinnya konteks kan, karena memang umum. Yang dimaksud Pak Hashim konteks menteri atau kan ketua umum? Bisa begini, Pak Zulkifli Hasan dan Pak Airlangga sebagai ketua umum dan sebagai menteri itu harus bicara dengan presiden dong. Bicaranya apa? Itu izin katanya, seizin dan serestu Presiden Jokowi. Mungkin bukan kalimat itu. Bahasanya Pak Jokowi pasti mengetahui karena pasti akan tersampaikan karena ini menyangkut kegiatan sebagai menterinya yang di dalamnya itu sebagai pembantunya presiden gitu. Jadi biasa aja kalau itu. Kalau ini terus kemudian dianggap sebagai ini ya juga berlebihan juga. Ini bukan anggapan, ini pernyataan. Beda ya anggapan sama pernyataan. Kan pernyataannya kalau kita lihat kan tadi udah nggak. Begini maksud gue Fer.
Pertama, bedakan antara kabinet dan ketua partai. Iya. Oke. Gimana Partai itu bukan subordinat dari presiden. Partai itu punya martabat. Dia berdaulat terhadap keputusannya. Iya, pasti Sebentar dulu. Kalau itu pasti. Artinya ketika katanya ada perintah dari presiden, ada restu dari presiden, itu kalimat mensubordinatkan partai dengan presiden. Itu kalimat yang kemudian membuat partai ini kehilangan martabatnya, kehilangan kedaulatannya sebagai sebuah partai yang otonom. Pak Jokowi sendiri udah bilang bahwa partai atau gabungan koalisi di sisi yang lain, ini berbahaya karena merendahkan Jokowi, merendahkan presiden yang punya urusan besar terhadap negara ini, ternyata dibawa-bawa untuk ngurus-ngurus calon presiden yang sudah berkali-kali dia sampaikan bahwa itu bukan urusan dia, tenang aja, itu Pak urusan Jokowi partai masih politik kader PDIP, dan Adian, tenang aja. urusan partai politik dan urusan ketua-ketua partai. Baik, Jangan rendahkan presiden dong. Satu poin Jangan kemudian presiden direndahkan sedemikian rupa. Juga tidak merendahkan, kita semua nggak ada yang merendahkan, dan koalisi dan gabungan koalisi yang kita tanya ke partai yang baru bergabung mendukung sama Jokowi, Prabowo. Ada Bang Maman di sini. Jadi gimana itu Golkar akhirnya bisa merapat mendukung Prabowo? Ada arahan Presiden Jokowi atau tidak di balik itu? Atau ini murni kedaulatan partai? Gini, ini sebetulnya udah kita jawab di dialog di beberapa TV yang saya nggak sebutkan stasiun TV-nya, kan ini Metro TV gitu ya. Yang penting dijawab di kontroversi saja. Iya, makanya saya jawab lagi. Artinya kurang lebih bahasanya sama begini. Dasar pertimbangan, kalau tadi pertanyaan saya masuk dulu, saya jawab dulu yang Pak Jokowi ya. Kalau memang ternyata ada komunikasi politik, ada komunikasi apapun itu, pasti ada, Mbak. Nggak usah juga kita tutup-tutupin. Lawang Pak Erlangga itu Menko Perekonomian. Iya, benar. Pasti dalam kesehariannya ada diskusi masalah ekonomi, diskusi masalah sosial. Masalah mau merapat ke Prabowo itu saja, diskusi masalah politik. Nah, begini. Termasuk juga diskusi ada rencana Partai Golkar untuk bergabung dengan Gerindra atau bergabung dengan PDIP menjadi sebuah bagian diskusi. Sekarang begini, yang namanya Pak Erlangga sebagai Menko mau berbicara, berdiskusi dengan Presiden wajib. Tapi kembali lagi pasti Presiden menyerahkan semuanya kepada kami-kami yang ada di partai. Makanya tadi kalau tadi bahasanya, saya merespon tadi bahasanya Pak Hashim, situ kan ada bahasa diizinkan dan direstui. Pasti diizinkan dan pasti direstui. Kalaupun nanti Golkar putuskan ke PDI juga pasti diizinkan dan pasti direstui. Golkar nanti mau bergabung ke Gerindra juga pasti diizinkan dan pasti direstui. Jadi bukan bermakna bahwa Presiden Jokowi juga ikut mendukung Prabowo, makanya merestui Golkar akhirnya mendukung Prabowo gitu maksudnya? Kalau saya jadi presiden, Mbak, ini amin gitu dong. Diam semua di sini. Ini kalau saya jadi presiden pasti saya amini, Mbak. Orang datang ke saya pasti Presiden pasti akan ngambil positioning sebagai negarawan. Oke, intinya Golkar mengakui lah ya bahwa ada diskusi, ada komunikasi dengan Presiden. Nggak mungkin nggak kok. Oke. Ini tafsir, Mbak. Tafsir ini dibantah Jokowi dalam pidato kenegaraan. Artinya dia terganggu dengan tafsir-tafsir tadi. Dia terganggu dengan pernyataannya mengatakan dia mengizinkan, dia merestui, dia memberikan perintah. Saking terganggunya, dia gunakan momentum kenegaraan untuk menyampaikan keberatannya. Kampanye pemilihan presiden atau pilpres belum resmi dimulai, akan tetapi berbagai macam media seperti baliho hingga reklame telah marak terpasang di jalan-jalan ibu kota hingga pelosok desa. Wajah-wajah para calon presiden atau capres pun menghiasi papan iklan tersebut. Bahkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi bahkan menyinggung tentang wajahnya yang banyak dicatut di berbagai baliho capres termasuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A, ada. Ke kota B, ada. Ke kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng capres. Demikian Jokowi mengatakan hal itu bukanlah masalah. Menurutnya itu sah-sah saja dan diperbolehkan. Prabowo Subianto yang juga merasa mencatut wajah Jokowi dalam balihonya pun memberikan respons. Dia menegaskan jika hal itu tidak perlu dibesar-besarkan, apalagi sang presiden pun membolehkan dan tidak mempermasalahkan.
Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.